Tangkuban Perahu, salah satu gunung yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, berjarak sekitar 20 km ke arah utara kota Bandung, dengan rimbunnya pohon pinus dan hamparan kebun teh di sekitarnya. Gunung Tangkuban Perahu tentunya memiliki legenda dan asal-usul yang sangat menarik untuk kita bahas di video kita kali ini. Bersama saya Anissa Sahda Devina dengan NIM 21055511086 akan membahas tentang legenda Sangkuriang asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Parahyangan, hiduplah seorang putri cantik yang bernama Dayang Sumbi. Karena kecantikannya, tidak sedikit dari pria di sekitarnya yang hendak melamar Dayang Sumbi. Namun, tidak satupun dari mereka ada yang diterima lamarannya oleh Dayang Sumbi. Suatu hari, sang raja atau ayahnya Dayang Sumbi mengizinkan Dayang Sumbi untuk mengasingkan diri terlebih dahulu dan melakukan hobinya sebagai kesehariannya. Hobi Dayang Sumbi adalah menenun. Nah, suatu hari ketika Dayang Sumbi sedang menenun, entah kenapa benang pintalnya selalu terjatuh, sedangkan Dayang Sumbi saat itu sedang lemas dan pusing. Hingga akhirnya terlontarlah sebuah ucapan yang tidak selalu disadari oleh Dayang Sumbi. Barang siapa yang mengambil benang pintal itu dan memberikannya kepadaku, apabila dia lelaki, maka akan kujadikan dia suamiku. Namun, apabila dia perempuan, maka akan kujadikan dia saudaraku. Tidak lama kemudian, benang pintalnya pun ada di sebelahnya Dayang Sumbi. Namun saat itu Dayang Sumbi tidak melihat siapapun yang ada di dekatnya, baik itu perempuan maupun lelaki. Hingga akhirnya Dayang Sumbi pun tersadar bahwa yang membawakan benang pintal itu kepada Dayang Sumbi adalah si Tumang. Si Tumang merupakan anjing kerajaan di Kerajaan Parahyangan. Dayang Sumbi pun terkejut karena ternyata si Tumanglah yang membawakan benang pintalnya. Tetapi Dayang Sumbi tidak bisa mengatakan sumpah yang telah dia ucapkan. Akhirnya menikahlah Dayang Sumbi dengan si Tumang. Setelah menikah, barulah Dayang Sumbi mengetahui bahwa ternyata si Tumang bukan sembarang anjing kerajaan. Namun, si Tumang merupakan dewa yang dikutuk menjadi hewan dan diasingkan ke bumi. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, akhirnya Dayang Sumbi pun mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki yang berwujud manusia. Nah, anak tersebut mereka beri nama Sangkuriang. Sangkuriang pun tumbuh menjadi seorang anak yang aktif dan cerdas. Alkisah, suatu hari Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang untuk berburu seekor hewan ke dalam hutan. Tidak lupa, apabila Sangkuriang berburu, maka dia tentunya harus ditemani oleh si Tumang. Namun, entah kenapa hari itu Sangkuriang tidak bisa dan tidak menemukan seekor hewan pun yang ada di hutan. Akhirnya, Sangkuriang pun membunuh si Tumang dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Beberapa saat kemudian, Dayang Sumbi pun curiga mengapa si Tumang tidak kunjung kembali ke istana. Akhirnya, Sangkuriang pun mengaku bahwa daging hewan yang saat itu diberikan kepada Dayang Sumbi, ibu dari Sangkuriang, itu adalah daging si Tumang. Nah, saking kesalnya, Dayang Sumbi pun memukul kepala Sangkuriang dengan menggunakan gayung yang terbuat dari batok kelapa hingga kepala Sangkuriang terluka. Sangkuriang pun heran mengapa Dayang Sumbi bisa semarah itu, padahal sepengetahuan Sangkuriang, si Tumang hanyalah seekor anjing yang dipelihara oleh Dayang Sumbi sejak dulu. Sangkuriang pun bertanya, mengapa ibu semarah itu? Dari sanalah Dayang Sumbi mengaku bahwa si Tumang merupakan ayah kandung dari Sangkuriang.
Karena kemarahan yang begitu hebat, Dayang Sumbi pun akhirnya diusir dari istana oleh sang raja atau ayahnya sendiri. Nah, karena Sang Kuryang merupakan putra mahkota, maka sang raja merasa tidak ada satupun orang yang boleh melukai Sang Kuryang. Itulah mengapa Dayang Sumbi diusir dari istana setelah dia melukai Sang Kuryang. Karena Dayang Sumbi telah diusir dari istana, akhirnya dewa pun memberikan mukjizat kepada Dayang Sumbi untuk memiliki kecantikan yang abadi. Waktu pun berlalu begitu cepat. Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang tampan, rupawan, dan cerdas. Suatu ketika, saat Sang Kuryang sedang berburu ke hutan, dia bertemu dengan seorang gadis cantik dan rupawan. Dan dia tidak mengetahui bahwa gadis yang ditemuinya itu adalah ibu kandungnya sendiri, yaitu Dayang Sumbi. Begitu pula dengan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun dia terpanah dengan ketampanan Sang Kuryang saat itu. Dan Dayang Sumbi pun tidak menyadari bahwa yang ia temui saat itu adalah Sang Kuryang, anaknya sendiri. Suatu ketika, karena Dayang Sumbi dan Sang Kuryang saling menyukai satu sama lain, akhirnya Sang Kuryang pun melamar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun menerima lamarannya. Namun suatu hari, sesaat sebelum pernikahan antara Dayang Sumbi dan Sang Kuryang, Dayang Sumbi pun memakaikan ikat kepala kepada Sang Kuryang. Nah, saat itulah Dayang Sumbi pun akhirnya menyadari bahwa pria yang hendak menikah dengannya adalah anaknya sendiri, Sang Kuryang. Mengapa? Karena saat hendak mengikatkan ikat kepalanya kepada Sang Kuryang, Dayang Sumbi melihat bahwa di kepala Sang Kuryang terdapat luka yang sama persis seperti luka yang dibuat oleh Dayang Sumbi kepada Sang Kuryang semasa kecilnya. Lalu Dayang Sumbi pun berpikir bagaimana caranya agar Sang Kuryang tidak dapat menikahi Dayang Sumbi. Akhirnya Dayang Sumbi pun membuat sebuah permintaan kepada Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun berkata, "Baiklah Sang Kuryang, aku akan menikah denganmu, namun kamu harus memenuhi satu permintaanku." Dengan antusias, Sang Kuryang pun tidak ragu menerima tawaran Dayang Sumbi. Dia pun bertanya, "Apa permintaanmu?" Akhirnya Dayang Sumbi pun berkata, "Aku ingin kamu mengubah bukit itu menjadi sebuah bendungan, dan aku ingin kamu membuat sebuah kapal besar untuk mengarungi bendungan tersebut. Namun, aku akan memberi kamu waktu hanya hingga fajar terbit." Nah, karena kesaktian Sang Kuryang yang telah diajarkan oleh si Tumang saat ia kecil, Sang Kuryang pun sebenarnya bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan Dayang Sumbi. Sang Kuryang memanggil makhluk-makhluk goib untuk membantu dia mengubah bukit tersebut menjadi sebuah bendungan dan membantu dia merakit sebuah kapal besar untuk mengarungi bendungan tersebut. Nah, Dayang Sumbi pun panik karena Dayang Sumbi menyadari bahwa pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai, sedangkan fajar masih lama tibanya. Akhirnya Dayang Sumbi pun berdoa kepada dewa. Dengan khusyuk dia berdoa, "Ya Tuhan, tolonglah aku agar Sang Kuryang tidak dapat menikahiku." Akhirnya permohonan Dayang Sumbi pun dikabulkan oleh sang dewa. Matahari terbit lebih cepat daripada biasanya. Sang Kuryang pun merasa tercurangi. Akhirnya Sang Kuryang bertanya, "Sebenarnya kamu siapa? Kok kamu mencurangi aku? Bagaimana bisa?" Nah, setelah itu Dayang Sumbi pun mengaku, "Aku adalah ibu kandungmu, Nak. Aku adalah Dayang Sumbi." Sang Kuryang pun merasa sangat marah karena dia merasa telah dibodohi oleh ibu kandungnya sendiri. Saking marahnya, Sang Kuryang pun menendang sebuah kapal yang telah dibuatnya hingga terpental jauh dan kapal tersebut terjatuh dengan keadaan terbalik. Akhirnya, dengan keajaiban, entah kenapa kapal tersebut berubah menjadi sebuah gunung yang hingga saat ini disebut dengan Gunung Tangkuban Perahu. Nah, itu tadi adalah cerita singkat mengenai legenda Sang Kuryang asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Saya, Anissa Sada Devina, memohon maaf
apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.